Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Teacher As dalam mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Untuk kali ini kita membahas materi tentang prosedur menganalisis resiko usaha. Dalam menganalisis resiko usaha, terdapat prosedur yang harus dilakukan agar terjadi kelancaran di dalam proses menganalisisnya. Nah, adapun prosedur untuk menganalisis sebuah risiko usaha tersebut adalah yang pertama, kita tentukan tujuan dan sasaran risiko usaha. Nah, setelah mengetahui tujuan dan sasaran, diharapkan kita bisa bekerja sesuai dengan jalurnya. Dan apabila terpaksa harus sedikit menyimpang dari jalur awal agar risiko yang timbul tidak terlalu besar. Nah, yang kedua, kita cari kemungkinan adanya alternatif lain dari risiko yang akan terjadi. Buat tabel perbandingan sebab akibatnya dan risikonya, serta untuk memilih langkah dan keputusan yang paling strategis, namun dengan risiko yang minimal. Kemudian yang ketiga, pilih, rencanakan, dan tentukan langkah selanjutnya. Pilih alternatif yang bisa dijalankan, kemudian pilih alternatif yang terbaik dan rencanakan serta apa tindakan yang harus dilakukan sehingga risiko yang terjadi bisa kita minimalkan. Kemudian yang keempat, perkirakan risiko lain yang mungkin bisa muncul berdasarkan tabel perbandingan sebab akibat yang kita buat tadi. Teliti apakah ada risiko yang melekat tapi belum kita ketahui dan sadari kemungkinannya. Kemudian yang kelima, kumpulkan semua informasi sebagai bahan pertimbangan. Nah, selanjutnya tanyakan terlebih dahulu kepada para pakar atau ahli tentang hal ini sebelum kita mengambil keputusan. Dan selanjutnya yang terakhir, putuskan dan yakinlah bahwa kita telah menyusun rencana dengan sangat baik. Pada saat memulai bisnis, pasti ada rasa takut gagal menghantui pebisnis, apalagi baru pertama memulai usaha. Kita harus mengetahui risiko apa saja yang mungkin akan kita hadapi. Untuk memperkecil risiko yang akan terjadi, kita harus mengetahui tips berikut ini. Apa saja? Yang pertama, jalankan bisnis sesuai dengan hobi atau keahlian yang kita miliki. Yang kedua, pilih usaha yang sesuai dengan modal yang kita punya. Kemudian yang ketiga, cari tahu prospek bisnis yang dipilih. Selanjutnya, kita harus mempunyai pemasukan dari sumber lain, jangan hanya satu dari kegiatan usaha saja. Kemudian yang kelima, kita harus bisa menghemat uang lebih banyak. Atur keuangan dengan bijak, kurangi segala keperluan yang kurang penting. Kemudian selanjutnya, buat rencana bisnis yang matang. Nah, bisnis tanpa perencanaan pasti akan mengalami kendala untuk maju. Nah, untuk itu, siapkan perencanaan bisnis yang matang, pikirkan baik-baik konsep bisnis dengan penuh perhitungan, supaya bisnis kita dapat berjalan secara terarah. Nah, selanjutnya, kita harus bekerja keras dan cerdas. Untuk mencapai target pada tujuan bisnis akan memakan waktu. Nah, berhati-hatilah dalam mengambil keputusan dan bertindak. Terus bekerja keras tanpa melakukan
sesuatu itu tidak ada hasilnya. Tapi bekerja keras kemudian lakukan dengan cerdas, itu akan membuahkan hasil. Kemudian hasil tersebut nanti akan bisa digunakan untuk kegiatan selanjutnya. Nah, demikian materi kita untuk hari ini. Minggu depan kita lanjutkan kembali. Sampai jumpa.